tidak bertumbuh, hanya penuh dengan kamuflase. Islam dicubit-cubit terus untuk menutupi ketidakmampuan memimpin negara. Memanggil Pak Prabowo ke dalam supaya menunjukkan kepada dunia Indonesia ini baik-baik, nggak ada masalah. Satu itu. Dengan maksud apa? Supaya investor masuk. Investor masuk. Makanya tiap kali muncul di televisi, kami mempersilahkan kepada investor masuk. Tanpa kau suruh investor masuk, asalkan jangan ganggu-ganggu Islam, jangan ganggu cadar, asal kau tidak ganggu kaki celana orang Islam. Lihatlah kalau di masjid begini, ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, iya kan? Ada yang pakai gamis. Allahumma arhamna bil Quran. Inilah munafiknya manusia. Jangan katanya sebut kafir. Loh, kalau nggak sebut kafir, kapan kafir masuk Islam? Ente nggak usah pikir itu. Ente pikir sekarang ekonomi Indonesia tidak bertumbuh, hanya penuh dengan kamuflase. Islam dicubit-cubit terus untuk menutupi ketidakmampuan memimpin negara. Jangan pura-pura, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak. Kami tahu itu kawan, kami baca itu dengan baik, dengan jelas. Kalau Islam dipelihara dengan baik, umatnya diberi keadilan dengan sempurna, insya Allah, tanpa kau cubit-cubit kafir dan mukmin, insya Allah Indonesia ini akan diberkahi. Keadilan sosial katanya toh, bagi seluruh rakyat. Gampang kalau mau adil, gampang supaya ini Indonesia diberkahi, investor masuk, gampang. Prabowo ditarik ke dalam sistem pemerintahan yang tadinya bertarung sebagai rival dengan Jokowi, begitu kan? Masyarakat bertanya-tanya, kok ini lawannya Jokowi jadi menteri? Nggak usah marah, karena niat dari Prabowo itu dari awal memang mengabdi kepada negara. Orangnya rendah hati, orang lain nggak mau. Oh, ini kan lawan saya dulu, rival, kenapa saya jadi menteri? Sengaja dipanggil supaya apa? Jokowi panggil, Wi, sini dulu masuk ke kementerian kita, Menteri Pertahanan. Rakyat jangan marah, nggak usah marah. Kenapa? Rekam lompatan logika saya dalam memaknai politik ini. Saya pribadi ya, jangan ikut-ikutan, karena saya tak suka diikut-ikuti. Memanggil Pak Prabowo ke dalam supaya menunjukkan kepada dunia Indonesia ini baik-baik, nggak ada masalah. Satu itu. Dengan maksud apa? Supaya investor masuk. Investor masuk. Makanya tiap kali muncul di televisi, kami mempersilahkan kepada investor masuk. Tanpa kau suruh investor masuk, asalkan jangan ganggu-ganggu Islam, jangan ganggu cadar, asal kau tidak ganggu kaki celana orang Islam. Lihatlah kalau di masjid begini, ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, iya kan? Ada yang pakai gamis. Hati-hati yang pakai sarung begini, kontrol, jangan salah duduk, kaus lampu. Saya kalau mau ceramah lagi, saya mau pakai karet itu, karet yang di tangan. Saya mau lihat siapa yang salah duduk, ku hantam di kaus lampu. Artinya bebas, orang Islam itu nggak usah diganggu. Jangan kau ganggu Islam, insya Allah tanpa meminta investor datang, dia datang dengan sendirinya. Karena negara kita ini diberkahi. Kenapa? Bukan Aceh yang kaya, bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Riau yang kaya, bukan Sulawesi, bukan Maluku. Apa yang kaya? Orang Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Cuma yang nggak tahu diri ini yang duduk di atas, yang pemerintah. Dia lempar bola ke bawah, dia bikin berkelahi kita. Yang bikin ribut selama ini siapa? Saya begini ya, saya ini kan pendakwah yang keliling Indonesia. Satu waktu berdakwah saya pakai mobil,
Dulu pun ke Aceh sini sampai pakai mobil sampai di Abdia sana, sampai ke Aceh Singkil, Subulu Salam. Udah saya sisir semua Indonesia ini. Satu ketika saya berdakwah di antara perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di tengah hutan, mobil saya mati. Saya cungkil-cungkil mesinnya, karburatornya saya lihat, bersihin. Saya pasang bautnya, saya pasang ininya, sekrupnya. Begitu jalan, mobilnya bunyi. Tuk, tak, tuk, 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 tuk. Istri saya bilang, Pak, mau meledak ini. Kenapa bunyi? Karena saya bukan montir, saya bukan engineer, mencoba untuk membuka mesinnya. Begitu dipasang, karena bukan ahli, salah pasang sekrupnya. Nah inilah yang 34 orang atau berapa yang duduk di tangga istana itu. Baru jalan satu minggu, jilid 2 katanya menteri, sudah ribut. Tuk tak, sudah ribut di publik. Kabinet maju apa? Kalau diganggu-ganggu Islam terus, tunggu saja kalau mau maju. Ayam kencing kalau akan maju. Stop ganggu-ganggu Islam, insya Allah tanpa meminta maju sendiri. Artinya yang dipasang bukan ahli, bukan baut, bukan ahli saya, makanya bunyi mesinnya. Nah kata Nabi bagaimana? Mau lihat pekerjaan itu hancur, serahkan kepada bukan ahli. Mau lihat pekerjaan itu baik, serahkan kepada ahli. Sehingga kita hidup saling curiga ini. Saling curiga. Dulu nggak begitu. Orang ke masjid bukan beribadah, cari tahu. Kalau mau cari tahu, pergi di kolong-kolong sawit sana. Saya kemarin diundang di Jambi. Begitu panitia jemput, baru jalan 1 meter dari bandara, ada 3 orang ibu di belakang. Ustadz, apa bu? Bukannya mengatur Ustadz ya? Ya ada apa bu? Nanti Ustadz tolong kalau ceramah ingat-ingatkan jamaah, kurang-kurangilah pencuri karet dan sawit. Buset, saya kira mau bilang apa? Taulah nih ibu-ibu ini, itu banyak dia di belakang. Tolong diingat-ingatkan ya Ustadz. Ingatkan apa bu? Bilangi jamaah, kurang-kurangilah pencuri karet dan sawit. Saya bilang, kenapa ibu tidak lapor petugas? Sudah Ustadz, tapi kan perlu uang minyak. Nah itu yang diurus. Yang pencuri karet apa, yang pencuri narkoba segala macam, itu yang diurus. Kalau orang di dalam masjid begini, nggak ada yang rusak, semua orang baik, betul? Kalau bajingan, kalau muslim kabut kacau, otaknya melintang, nggak mau dia ke masjid, nggak mau di pagar masjid aja dia nggak mau. Beda dengan di sana. Ini rumah Allah. Kalau di sana memang bukan kafir, setan banyak di dalam. Tanpa diundang memang berkecamuk di dalam. Tapi kalau masjid, setan di luar, dia cuma intip-intip. Dia nggak mau masuk dalam masjid, cuma di luar dia intip, nggak bisa tembus dia ke dalam. Nah jadi kalau ada orang ke masjid, sudahlah, nggak usah ragu, itu orang baik semua. Mulai dari pembicara sampai yang dengar. Begini banyak rusak Indonesia. Kalau begini banyak rusaklah Indonesia ini, betul? Nah kalau di masjid itu nggak usah dijaga. Sebentar-bentar lagi sahabat, personil Polri dan TNI menurunkan 10.000 untuk Natal. Kalau Allah berkehendak, jangankan teroris, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbu, wallahu bikulli syai'in alim. Kalau Allah berkehendak, diutus malaikat yang paling kecil di sana, dia goyang di Enangro Aceh Darussalam. Sudah pernah atau belum di Aceh? Hampir sering. Manado jarang, Bali jarang, Aceh, Padang sering. Kenapa ya? Bukankah di Aceh ini semuanya muslim? Kenapa begitu?
Ada teman sekolah saya di Manado, dia bilang, Yahya, kalau Islam itu agama benar, kenapa di setiap gempa bumi, di setiap musibah yang terjadi, selalu di daerah yang berbasis Islam? Saya bilang, gampang sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Kau sudah punya istri? Sudah. Punya anak? Sudah. Kalau anakmu salah, siapa yang pukul? Siapa yang nasihati? Siapa yang tegur? Bolehkah tetangga menegur anakmu kalau anakmu berbuat salah? Dia bilang, nggak bisa. Saya dong. Nah, begitu juga Allah. Karena kau milik setan, jadi dikasih piara. Dia bilang, iya juga ya. Karena Muslim agama benar. Sama dengan orang bertanya sama saya, Ustaz, saya dengar-dengar orang Kristen itu kalau memberi sedekah 10% dari gaji. Iya, makanya orang Amerika tidak mau beragama Kristen, karena pendapatannya 10% kembalikan ke gereja. Orang Islam 2,5%. Itu pun sudah disunat-sunat. Iya ya, di sini banyak tukang sunat itu. Sudah 2,5% disunat. Kristen 10% lancar. Masya Allah. Kenapa begitu Ustaz? Ya, kalau di Islam agama betul, agama benar, setan tidak suka. Makanya hati orang Islam, tangan orang Islam dihambat untuk memberi. Kalau di sana kan tidak ada yang hambat. Memang sama-sama setan. Itu kalau mau keras kepada kafir, bukan tujuan benci. Nggak ada dakwah kebencian itu cuma asumsi orang, karena dia sering memakan harta kafir. Enak sekali pukulan pagi-pagi begini, nggak ada lemah lembut. Ya, kebanyakan lemah lembut ini munafik, pura-pura. Dakwalah dengan lemah lembut. Sana sudah terjadi di Timur Tengah. Saya bekas kafir jadi tahu watak kafir. Bukan keahlianmu. Ada kiai di Indonesia, tapi sudah almarhum sekarang, pernah tegur sama saya, tolong nak, kalau ceramah itu volumenya pelan-pelan sedikit. Allah, saya bilang, kiai sudahlah, cuci kaki lah, sudah tua begini, bobok sana. Ini kafir, saya lebih tahu. Pak kiai tidak pernah kafir. Saya yang pernah kafir, tahu politik, trik, manuver orang-orang kafir. Sekarang sudah terjadi. Datanglah ke gedung-gedung kementerian. Semua pemimpin, bahkan di daerah berbasis Muslim sekalipun, pemimpinnya adalah kafir. Datang, lihat sekarang menterinya. Ketidakadilan sudah terjadi. Mayoritas kita, kata Kiai Jainuddin, tidak berdaya. Sebagaimana buih di lautan, kita dikepung dari segala arah. Tanpa kita sadari, kita mulai luntur. Tunggu saja kalau Indonesia ini diberkahi. Gak bakal diberkahi. Orang yang sudah murtad diangkat jadi menteri, narapidana, kafir, penista Al-Quran diangkat jadi komisioner. Apa tidak ada orang Islam yang lebih hebat dari dia? Banyak. Sandi lebih qualified. Siapa lagi? Ekonom, mantan menteri Rizal Ramli. Banyak. Orang Aceh juga ada beberapa orang ekonom hebat, nggak pernah terpenjara, reputasinya baik, agamanya Islam. Memang kita bukan negara Islam, bukan. Indonesia nation state is not nation religion, bukan negara agama, bukan. Tapi mayoritas